Prabowo segera tinggalkan Jokowi? Menjelang genap 100 hari ini, Pak. Halo, saya Adri Salizal. Sudah lama banget ya nggak bikin konten ini. Nah, sebenarnya saya udah agak gatel ya. Gemes juga dengerin tentang beberapa orang ngomongin Prabowo akan meninggalkan Jokowi. Barusan di media Indonesia yang saya stitch ini videonya. Kemudian banyak juga yang ngomongin pengamat-pengamat politik yang lainnya, nanti ini tanda-tanda Prabowo akan meninggalkan Jokowi. Kemudian Prabowo akan menyikat semua program Jokowi. Ini analisanya sebenarnya sangat simpel. Menurut saya, dalam jangka waktu yang tidak bisa kita tentukan, Prabowo tidak akan mungkin meninggalkan Jokowi. Tapi yang jelas Prabowo dengan Jokowi berbeda. Itu pasti. Nggak mungkin lah Pak Prabowo ngintelin terus Jokowi, itu nggak mungkin. Karena kan sudah ada ya pernyataannya dari Bung Sylvester. Kenapa Jokowi memilih Prabowo? Karena Pak Prabowo orangnya tegas dan nggak bisa disetir. Itu sudah jelas. Itu premisnya kayak gitu. Prabowo ini nggak bisa disetir. Makanya Pak Jokowi pilih dia. Kalau orang yang bisa disetir, makanya Pak Jokowi pilih dia. Berarti Pak Jokowi ingin nyetir dia, kan gitu. Dan logikanya juga nggak mungkin lah mau nyetir Pak Prabowo, ya kan. Kan Pak Prabowo itu presiden, ketua partai. Pak Prabowo ini besar loh, presiden, ketua partai besar loh. Nah, ini saya kasih semacam clue-cluenya. Yang pertama, wakil presidennya Gibran, anaknya Pak Jokowi. Berarti ada di dalam Jokowi. Dan saya sangat yakin gak akan mungkin itu Pak Prabowo itu mau, kalau kata Aib itu mau Aib Saifullah Fatah itu, Bang Aib itu ngomongin Pak Jokowi bisa mendowngrade Gibran lah, apa bahasa saya lupa ya. Itu akan bisa melakukan apapun terhadap Gibran. Itu nggak mungkin. Dengan kuasaannya dia bilang bisa melakukan, tapi itu nggak akan dilakukan. Yang kedua, ketua Dewan Ekonomi Nasionalnya itu Pak Luhut. Pak Luhut itu dengan Pak Jokowi cengli banget, bro. Nih gini banget nih ini. Pak Jokowi dengan Pak Luhut tuh gini banget. Kan kita paham ya, Pak Luhut itu yang menceritakan Opung Panda sendiri itu. Ketika Pak Luhut ingin ingin diangkat sebagai menteri oleh Jokowi, itu Megawati nggak terima, JK nggak terima, Surya Paloh juga nggak mau. Itu Bang Opung Panda yang ngomong ya. Artinya Opung Luhut selama 10 tahun bersama dengan Jokowi loh. Nggak mungkin lah Opung Luhut meninggalkan Jokowi. Dan Opung Luhut ini kan orang yang kita kenal dia sangat setia ya. Zaman Gus Dur aja dia setia luar biasa, apalagi bersama Pak Jokowi. Dan mereka sudah bikin karyanya sudah sangat banyak. Mereka merasakan bagaimana mereka bekerja untuk Indonesia itu, think tanknya selalu Pak Luhut. Apa-apa Pak Luhut, ya kan. Semua selesai dengan Pak Luhut itu. Nah, yang pertama Gibran ya. Yang kedua ada Opung Luhut ya. Gak mungkin lagi tuh kan. Yang ketiga, yang banyak orang gak tahu juga adalah anaknya Opung Hendro Priyono, ya kan. Opung Hendro Priyono ini kan dekat banget juga sama Jokowi, dan dekat banget sama Luhut, dan dekat juga dengan Prabowo. Benar gak? Nah, Opung Hendro ini juga dekat dengan Megawati loh, ya. Dekat juga dengan Megawati, gitu loh. Jadi dalam konteks ini kita sudah sangat memahami, ini sangat simple aja sih memahaminya ini. Simpul-simpulnya, memahami simpul-simpulnya. Ya, kalau orang awam sih, oh ya nih Prabowo akan meninggalkan Jokowi, programnya ini PSN macam-macam itu udah mulai nih, Prabowo udah mulai keras nih sama Jokowi, program-programnya udah mulai nih, misalnya penghematan macam-macam, project dihilangkan semua. Ya nggak ada masalah kan, Jokowi sudah melakukan infrastruktur. Sekarang saatnya Pak Prabowo melakukan program yang lain. Itu namanya kesinambungan gitu loh. Gak masalah Pak Prabowo tidak melanjutkan infrastruktur yang semasif zaman programnya Pak Jokowi. Pak Jokowi saya rasa juga gak ada masalah.
Itu kan tergantung bagaimana Pak Prabowo sekarang, Pak Prabowo visinya apa tentang pemerintahan, misinya apa tentang pemerintahan, nggak ada masalah. Yang penting infrastruktur udah disiapkan sama Pak Jokowi. Nah, jadi simpulnya adalah Gibran, kemudian ada Opung Luhut, masih ada di lingkaran kekuasaan, di Dewan Ekonomi Nasional, Dewan Ekonomi Nasional, kemudian ada Opung Hendro Priyono juga, yang itu anaknya sebagai wamen, kalau nggak salah wamen lingkungan hidup ya. Kemudian ada lagi simpul yang kita juga sangat paham. Siapa? Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan tuh gila, bayangkan deh. Ini udah berapa kali saya ulas ya. Pak Budi Gunawan itu dulu mau dicalonkan Kapolri, kemudian ada masalah, pra-peradilan menang, akhirnya di bin. Dan dia binnya bertahan berapa sampai Jokowi selesai loh. Itu gila itu. Begitu loh. Jadi cara ngelihatnya kalau kita yang ya, kalau kita mantan aktivis sih paham ya, simpul-simpul kayak gini ini nggak bisa dibohongin. Tapi kalau orang awam melihatnya iya ya, apa yang diceritakan pengamat gini-gini kita terbawa, karena mungkin memang mereka ingin menyuarakan hal yang kayak gini biar rame. Makanya kan kalau media-media menyuarakan Prabowo meninggalkan Jokowi itu tuh berita yang hit banget gitu. Itu bisa jadi clickbait ya. Jadi kalau berita Prabowo meninggalkan Jokowi itu tuh clickbait banget, ya kan? Dan semua hal yang dibahas, diskusi tentang Prabowo meninggalkan Jokowi itu pasti hit. Apalagi sekarang Said Didu bilang itu, dia juga di kontennya misalnya dia nggak terima Pak Jokowi begini-gini, alah, kayak kita nggak tahu aja. Kalau lu pernah di BUMN bertahun-tahun dan lu merasakan sesuatu, sebenarnya gampang aja sih. Kalau kita ingin melihat orang yang benar-benar nih ngomong tentang idealisme dan macam-macam, lihat aja harta kekayaannya, ya kan? Lihat aja harta kekayaannya, dia sederhana atau tidak. Kalau lu pernah bekerja di BUMN, rumah lu kayak istana, fasilitas yang lu terima kayak istana, macam-macam itu ya ditenggarai lah, ya kan? Benar gak? Ya lu menikmati bertahun-tahun sebagai orang BUMN, lu dapat apa ya kan? Gaji lu kan pasti 200 jutaan, 300 jutaan. Ya kalau lu udah bertahun-tahun, misalnya gini nih, ada orang pegawai negeri baru berapa tahun dia keluar, ya dia belum jadi apa-apa. Sekarang lu udah menikmati bertahun-tahun di Kementerian BUMN, lu kerja di BUMN bertahun-tahun, terus lu keluar jadi pensiun, itu biasa ya. Jadi bukan superhero lagi, biasa aja. Lu udah menikmati ratusan juta bahkan miliaran, ya kan? Coba kalau lu baru masuk nih, saya masuk nih di pegawai negeri di BUMN, ini kayaknya nih nggak sesuai dengan hati nurani gua nih, gua keluar langsung. Rumah lu masih cetek, rumah lu masih gini-ginian, ya kan? Mobil juga kagak punya. Lu kerja di BUMN, saya direktur BUMN, belum dapat apa, baru gaji 1 kali langsung keluar, itu baru keren. Kalau lu udah bertahun-tahun di BUMN, lu udah merasakan kue yang banyak itu dan ratusan juta gaji lu tiap bulan, dan udah mendapatkan miliaran dari BUMN, terus merasa lu hati nurani gua nggak ini nih, waduh gila aja. Kayak kita rakyat nggak paham aja ya. Kata kita nih rakyat udah paham semua, udah pintar-pintar ngelihat hal kayak gitu tuh. Apalagi dengan banyaknya kasus-kasus flexing pegawai negeri yang bea cukai, pajak semacamnya, itu udah ngerti sekarang, ya kan? Bagaimana menilai pejabat publik yang kalau pejabat publik dia kaya dan dia nggak punya usaha, itu pasti patut dicurigai gitu, ya kan? Nah, jadi analisa saya sederhana aja, simpulnya nggak mungkin Pak Prabowo meninggalkan Jokowi. Kalau Pak Prabowo berbeda dengan Jokowi itu bisa saja, orang namanya manusia, ya kan? Berbeda programnya, cara memimpinnya dan macam-macam berbeda, itu biasa aja, ya kan? Ya kalau ditinggal pun juga gak ada masalah sih, Pak Jokowi juga gak ada masalah. Oh sekarang presidennya Prabowo, ngapain juga, ya kan? Pak Jokowi juga, sekarang Pak Jokowi udah sibuk nerima tamu aja di rumah, ngapain sih mikirin, ya kan? Ya enggak gitu loh bro, yang cerdas, akal pikirnya itu loh. Duh kasihan ya bagi orang-orang yang selalu, kasihan banget ya. Tapi ini berita yang menarik sih ya, makanya kalau media pasti akan mengumbar ini terus karena ini menarik beritanya, ya enggak?